kita dapat mengetahui kesalahan-kesalahan manusia di masa lalu serta mendapatkan kunci keberhasilan dari cerita-cerita di masa lalu. Dan sejarah manajemen menawarkan cerita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Semoga hari ini dan seterusnya kita selalu diberi nikmat, sehat, dan selamat. Channel ini hadir untuk memberikan informasi, literasi, dan edukasi terhadap perkembangan ilmu manajemen. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sejarah pemikiran manajemen. Pendekatan yang akan kita gunakan dalam membahas materi kali ini yaitu dengan pendekatan filsafat positivisme. Filsafat positivisme ini merupakan sebuah aliran yang berpangkal pada sesuatu yang pasti, faktual, nyata, dan berdasarkan pada data empiris. Dan ini sangat cocok ketika kita membahas tentang materi sejarah pemikiran manajemen. Sejarah pemikiran manajemen ini berkembang dan muncul dari sudut pandang sekularisme di tahun 1851 yang disebabkan oleh revolusi industri yang pertama pada periode tahun 1750 sampai pada 1851. Sejarah manajemen adalah pintu masuk mempelajari konsep manajemen secara utuh. So, mau sukses, jangan pernah lupakan sejarah. Dengan mempelajari sejarah sama dengan mengenal diri sendiri. Sebaliknya, melupakan sejarah sama dengan orang yang menderita hilang ingatan. Mempelajari sejarah manajemen membuat manusia zaman sekarang mengetahui kesalahan-kesalahan manusia di masa lalu atau mengetahui kunci keberhasilan para pendahulunya. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa setiap fase yang sudah dilalui oleh sejarah manajemen itu menyempurnakan fase-fase sebelumnya, sehingga ada perbaikan yang berkelanjutan untuk mendapatkan metode yang pas demi perkembangan ilmu manajemen. Ada 4 tahap dalam mempelajari sejarah pemikiran manajemen menurut pendekatan teori-teori yang dipelajari dalam konsep manajemen tentunya. Yang pertama yaitu manajemen ilmiah, yang kedua adalah teori organisasi klasik, yang ketiga adalah hubungan manusiawi, dan yang keempat adalah manajemen modern. Oleh karena itu akan kita bahas satu persatu secara spesifik. Yang pertama, konsep manajemen ilmiah. Konsep manajemen ilmiah ini menjelaskan tentang penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah manajemen. Manajemen ilmiah juga mempelajari tentang seperangkat mekanisme atau teknik-teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja. Tokoh-tokoh manajemen ilmiah atau scientific management antara lain adalah Frederick Winslow Taylor, Frank dan Lillian Gilbert, Henry L. Grant, dan Harrington Emerson. Yang kedua, kita beranjak pada teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik ini juga dijelaskan oleh Frederick Winslow Taylor yang menjelaskan tentang 4 prinsip dasar tentang efisiensi. Yang pertama, pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen pada setiap pekerjaan. Kemudian yang kedua, seleksi ilmiah untuk karyawan agar setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab atas sesuatu tugas yang telah diberikan. Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan. Dan yang terakhir dari konsep ini adalah kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Dari konsep teori organisasi klasik ini
menekankan tentang kerjasama yang melahirkan sebuah konsep efisiensi. Tanpa kerjasama, maka efisiensi itu akan menjadi sebuah hambatan. Oleh karena itu, teori organisasi klasik memberikan sebuah konsep tentang bagaimana sebuah kerjasama itu mendatangkan efisiensi. Oke, yang ketiga yaitu hubungan manusiawi. Tokoh-tokoh pada aliran manajemen manusiawi ini diprakarsai oleh Hugo von Sternberg sama Elton Mayo. Dua tokoh ini menjelaskan tentang munculnya sebuah ketidakpuasan pada pendekatan klasik karena tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Kemudian juga membahas tentang perilaku manusia, bagaimana kerja-kerja manajemen itu melakukan pendekatan memanusiakan manusia, di mana manusia itu sebagai aset utama dari proses perjalanan kerja-kerja manajemen. Dan yang keempat adalah manajemen modern. Manajemen modern ini berkembang melalui dua jalur. Yang pertama yaitu perilaku organisasi, dan yang kedua adalah aliran kuantitatif. Perilaku organisasi ini diprakarsai oleh Abraham Maslow dengan teori motivasinya. Kemudian ada Robert Bloch dan Jane Moulton dengan 5 gaya kepemimpinan dan kisi-kisi manajerial. Yang kedua, aliran kuantitatif ini dijelaskan dengan beberapa langkah pendekatan manajemen modern. Yang pertama yaitu perumusan masalah, yang kedua penyusunan suatu model yang matematis, yang ketiga mendapatkan penyelesaian atas modal matematis, yang keempat adalah pengujian model, yang kelima penetapan pengawasan atas hasil-hasil yang diperoleh, dan yang terakhir pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Jadi dapat disimpulkan fase dari aliran-aliran sejarah pemikiran manajemen dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, manajemen ilmiah itu menjelaskan tentang penerapan metode ilmiah, efisiensi dan produktivitas. Teori organisasi klasik itu menjelaskan tentang struktur organisasi, pembagian kerja, koordinasi dan komunikasi. Yang ketiga itu bicara tentang hubungan manusia. Hubungan manusia, konsep ini dia menjelaskan tentang teori organisasi klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Kemudian dia juga membahas tentang bagaimana perilaku manusia itu menjadi syarat utama dalam keberhasilan sebuah organisasi. Dan manajemen modern yang terakhir berbicara tentang perilaku organisasi dan aliran kuantitatif. Itulah fase-fase dari sejarah pemikiran manajemen, dan di akhir saya ingin sampaikan bahwa mempelajari sejarah manajemen adalah modal untuk menyusun rencana masa depan. Kita dapat mengetahui kesalahan-kesalahan manusia di masa lalu serta mendapatkan kunci keberhasilan dari cerita-cerita di masa lalu, dan sejarah manajemen menawarkan cerita tersebut. Sekian dan terima kasih.